Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk memanfaatkan pikiran bawah sadar untuk bisnis. Nah, kita sudah sering membahas tentang betapa luar biasanya pikiran bawah sadar yang kita miliki ini ya. Pikiran bawah sadar itu memegang 88% terhadap keputusan yang akan kita ambil, dan yang perlu diketahui juga bahwasanya pikiran bawah sadar ini menyerap jauh lebih banyak informasi dibandingkan pikiran sadar ya. Jadi berkaitan dengan bahasa tubuh seseorang, berkaitan dengan informasi yang apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa ya, bahkan intuisi ini adalah salah satu yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bisnis. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, ada satu teknik, misalnya kita bisa menggunakan pendulum analisis. Materi ini diajarkan di materi level 1 dari Indonesian Hypnosis Association, atau kita bisa melakukan self hypnosis ya. Untuk yang pertama adalah membuat diri kita ya untuk melangkah lebih lanjut berkaitan dengan bisnis yang sedang kita jalani saat ini ya, atau misalnya kita ada tawaran bisnis baru atau apapun itu ya yang berkaitan dengan masa depan gitu ya. Nah, bawah sadar kita bisa sangat memberikan informasi, bisa sangat memberikan referensi yang cukup bagus ya, bahkan bisa dibilang sangat akurat ya, terutama berkaitan dengan diri kita saat ini. Ambil contoh, misalnya kita ada tawaran suatu bentuk kerjasama baru ya, mungkin bisnis yang benar-benar baru yang belum pernah sama sekali kita geluti ya, yang kita masih benar-benar awam, tapi bisnis ini nampak menarik ya. Terus kemudian Anda tidak membutuhkan investasi apapun, misalnya Anda hanya dibutuhkan dari sisi sumber dayanya saja ya, SDM-nya saja atau human resource-nya saja. Nah, Anda bisa misalnya tadi ya, dua hal tadi dengan pendulum analisis atau misalnya dengan self hypnosis, Anda bertanya kepada pikiran bawah sadar tentang bisnis yang akan Anda jalankan ini prospek atau tidaknya. Dan ini bukan merupakan sebuah ramalan ya. Kalau tadi saya menyebut intuisi di sini bukan terus kemudian seperti layaknya indera keenam yang akan tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi bawah sadar ini atau intuisi ini ya adalah saat ini ya kita bisa memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, dan inilah betapa cerdasnya pikiran bawah sadar yang kita miliki. Jadi saat ini ya mereka ya, bawah sadar kita itu bisa menilai, bisa katakanlah memberikan analisa yang cukup detail tentang apa yang kapabilitas yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki saat ini, terus kemudian kaitannya dengan bisnis atau tawaran atau apapun itu. Atau mungkin saat ini yang Anda belum mengembangkan bisnis apapun dan ada suatu bentuk prospek bisnis tertentu, atau mungkin katakanlah Anda ingin bergabung menjadi reseller dari suatu produk dan lain sebagainya. Nah, pikiran bawah sadar itu ya dengan salah dua caranya itu adalah dengan self hypno dan dengan pendulum analisis bisa memberikan referensi yang menurut saya cukup bagus terhadap diri kita, semacam seperti itu. Terus kemudian berkaitan dengan bisnis juga begitu ya, pikiran bawah sadar ini seperti saya bilang tadi, dia menyerap begitu banyak informasi tanpa kita sadari. Nah, ketika kita ya misalnya katakanlah sering memasuki pikiran bawah sadar kita, kepekaan terhadap diri kita, mereka mampu membaca gelagat bahasa tubuh dari orang lain dan lain sebagainya ya. Dari pikiran bawah sadar ini ada misalnya materi-materi khusus yang berkaitan dengan bagaimana membaca ekspresi seseorang, gerak tubuh seseorang, body language seseorang dan lain sebagainya. Nah, ini juga kemampuan yang ada dalam bawah sadar kita bisa manfaatkan dalam hal bisnis, tentang klien kita, tentang rekan kerja kita yang baru, terus kemudian suasananya, terus kemudian dan lain sebagainya. Hal-hal semacam seperti itu bisa kita manfaatkan dari pikiran bawah sadar yang kita miliki. Terus kemudian yang ketiga
dengan bawah sadar yang kita miliki ya, dengan imajinasi yang luar biasa, kreativitas yang luar biasa, itu semua ada di pikiran bawah sadar kita begitu ya. Kita bisa mereview, meninjau ulang apa yang telah selama ini kita lakukan terhadap bisnis yang ada pada diri kita ya, atau ada di perusahaan kita atau bisnis yang kita kembangkan, apa saja yang sudah kita lakukan, mana yang terbukti efektif, mana yang terbukti kurang efektif, mana yang sama sekali tidak efektif, ada hal-hal yang bisa lebih dioptimalkan, ada hal-hal yang memang sepertinya harus saat itu juga Anda tinggalkan karena sama sekali tidak menimbulkan efek yang cukup signifikan terhadap perkembangan bisnis Anda. Nah, hal itu bisa Anda lakukan ya. Jadi dengan pikiran bawah sadar yang Anda miliki ya, dengan kemampuan untuk menyerap informasi yang begitu banyak ya, Anda bisa terus kemudian mereview sendiri ya, dan jangan khawatir ya, pikiran bawah sadar ini bersifat sangat objektif ya. Jadi segala sesuatu yang terus kemudian Anda lakukan tidak terus kemudian benarkan ya, atau ada proses pembenaran dari pikiran bawah sadar, tidak semacam seperti itu gitu. Nah, 3 itu berkaitan dengan diri kita, dan selain itu pikiran bawah sadar juga bisa kita manfaatkan untuk perkembangan bisnis, kaitannya dengan calon customer, calon klien, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang ya yang normal pasti memiliki pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita misalnya Anda nanti belajar di hypnomarketing, kita akan belajar bagaimana caranya supaya bisa menembus bawah sadar mereka. Dan seperti saya bilang tadi, pikiran bawah sadar memegang 88% merupakan penentu keputusan. Jadi seseorang memutuskan untuk membeli produk kita itu dari pikiran bawah sadar mereka, atau seorang klien akhirnya sign kontrak sama kita dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar mereka. Jadi selain untuk diri kita sendiri, untuk mereka juga kita bisa melakukan ya teknik-teknik yang dimana kita bisa jauh lebih ampuh, jauh lebih powerful, jauh lebih bisa menghipnotis mereka, memasukkan informasi berupa penawaran ke dalam pikiran bawah sadar mereka, semacam seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ya, yang kelima, masih kaitannya dengan mereka yang akan terus kemudian kita tawarkan produk atau jasa dan lain sebagainya begitu ya. Kita melakukan apa yang disebut sebagai kontinuitas ya. Jadi kita punya bawah sadar, mereka juga punya pikiran bawah sadar. Nah, antara satu sama lain ini ada keyakinan, ada ego di sana, ada terus kemudian self esteem, ada terus kemudian keinginan untuk menunjukkan argumen-argumen tertentu. Nah, Anda bisa untuk membuat mereka mengatakan seperti apa yang Anda katakan ketika mereka juga mendapati diri Anda mengatakan seperti apa yang mereka katakan, atau ya sering berulang kali saya sebut sebagai accept and utilize. Nah, jadi pikiran bawah sadar ini ya sefrekuensi, terus kemudian memiliki visi dan misi yang kurang lebih sama, terus kemudian memiliki pola pikir yang sama ya, background yang kurang lebih sama dan lain sebagainya, dan akhirnya Anda mampu untuk mengembangkan bisnis yang Anda geluti saat ini, meningkatkan omset penjualan dan lain sebagainya. Jadi setidaknya tadi ada 5 hal ya. Yang 3 pertama, bagaimana kaitannya dengan diri Anda sendiri ya, memanfaatkan pikiran bawah sadar Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Yang kedua ya, yang keempat, Anda berkaitan dengan pikiran bawah sadar dari calon customer atau calon klien Anda. Dan yang terakhir adalah pikiran Anda yang terus kemudian Anda synchronize ya, yang Anda sinkronkan dengan calon customer Anda, calon pelanggan Anda, calon klien Anda, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke ya. Jadi itu 5 hal secara umum ya, berkaitan dengan pemanfaatan bawah sadar untuk ide bisnis, untuk mengembangkan bisnis Anda, melonjakkan omset dan lain sebagainya. Nanti di materi hypnomarketing ya, Anda bisa bergabung di grup Telegram kami ya. Silahkan Anda join ke sana, nanti akan mengupas secara lebih detail tentang hal-hal semacam seperti ini ya. Akan kami berikan informasi-informasi seputar hypnomarketing yang pasti bermanfaat bagi diri Anda. Oke, saya rasa itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya.